Halo teman-teman, hari ini kami mau jalan-jalan, mau pegang tangan lagi tuh. Kami punya rombongan dengan mobil karena keluarga kami terlalu banyak. Jadinya mereka sudah jalan dengan mobil dan nantikan perjalanan kami di apa jalan selanjutnya. Kemarin itu saya sudah bikin, cumanya karena terlalu sibuk, repot dengan anak. Makanya karena hari ini saya dengan suami kebetulan kami cuma pakai motor berdua. Jadinya kita bisa bikin konten untuk perjalanan hari ini. Kalian nonton ya keseruan kami dan jangan di skip, nanti kalian ketinggalan informasinya kayak apa dan keseruan kami. Oke, baik teman-teman. Untuk teman-teman mereka di belakang, ada di belakang kami dan kami berdua hanya dengan motor. Nanti ini seru. Ada taksi kuning di belakang, kami pakai taksi kota. Dan perjalanan ke Sorong ini sebenarnya agak berdebu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau jalan, teman-teman harus siapkan masker karena jalannya itu ini. Cumanya saya sendiri karena saya sendiri tidak pakai masker teman-teman. Kalau saya pakai masker, tapi karena tidak harus juga ya, karena perjalanan keluarga tidak perlu kita pakai masker begitu. Mereka di belakang ini cukup seru teman-teman, tapi jalanannya agak sunyi. Kemarin tuh jalanan padat sekali, cumanya hari ini deh agak sunyi. Oke, ini teman-teman, ini masih ada di daerah Malanu ya. Kalau kalian pernah ke Sorong atau yang penghuni Sorong sendiri tahu ini tempatnya di Malanu. Karena kami pakai motor jadinya agak leluasa sendiri. Kemarin itu kita bawa anak itu beda sekali teman-teman, apalagi saya punya motor itu motor Satria teman-teman. Kalian tahu kita duduk itu karena motor bujang, jadi tidak bisa pakai bonceng-boncengnya itu juga ribet setengah mati teman-teman. Jadi saya tuh kesulitan pakai anak ya, semuanya kayak gitu. Jadinya kebetulan hari ini karena kami sendiri ya kita asik sendiri gitu. Dan mereka di belakang ini tidak tahu mereka seseru apa sih di belakang itu. Ini wartawan. yo. Oke teman-teman, kita sudah di tengah kota dan kendaraannya itu padat sekali. Kalian lihat ini nih, kendaraannya tuh banyak sekali seperti begini. Ini padat. Ini kalau dalam kota Sorong ya, ini nih waktu libur teman-teman. Jadi kalian lihat tuh kendaraannya itu memang tidak terlalu padat seperti kalau waktu kerja ya. Kalian lihat kalau ini waktu kerja, orang Sorong pun tahu kalau waktu kerja itu paling banyak sekali kendaraannya teman-teman. Dan biasanya macet ya. Jadi kalau di Sorong, kalau kita jalan seperti ini, kalian harus siapkan kacamata juga masker karena debu itu banyak sekali teman-teman. Jadi harus kita siapkan kacamata kalau tidak pakai helm ya. Jadi harus ini pakai kacamata karena kebetulannya itu banyak sekali. Dan di Sorong juga tahu kalau di Sorong tuh banyak debu kayak begini. Jadi orang baru jangan dulu karena di Sorong itu memang banyak debu. Dan teman-teman, cuaca hari ini agak tidak bersahabat ya, karena mau hujan sebenarnya. Ini daerah Batalion teman-teman ya. Cumanya kalau Batalion di tempat lain itu biasanya kendaraannya disebut, tapi kalau di sini ya karena jalan jadi kendaraannya begitu dia tidak terlalu pelan-pelan. Oke teman-teman, kami sudah ketinggalan jauh ya dengan kami punya motor tadi, tapi karena kalian pakai motor ini kita jalan di kanan, kami santai saja nanti sampai di TKP baru nanti kita supaya kalian tahu keadaan soalnya seperti begini. Jadi ada yang dibuat jauh, ada yang buat Sorong atau di tempat lain yang kalian bisa tahu ke Papua tidak apa-apa, kita orang Papua tidak apa-apa. Papua itu sampai sekarang buktinya kami ini juga pendatang, tapi kami lahir besar di sini tidak makan gitu. Karena biasa orang punya pemikiran bahwa di Papua itu biasa kita makan ada di rumah. Karena orang Papua itu cinta damai sekali. Sekarang lampu merah dan sekarang tunggu beberapa detik lagi. Oke, sudah lampu hijau teman-teman, kita sudah bisa jalan.
tidak tunggu lama-lama kepanasan nanti akan bertumbuh ya. Oke teman-teman, sekarang kami sudah, karena tadi saya suami itu buru-buru, kalian tahu teman-teman, saya punya rambut sampai sudah berantakan bikin saya tadi saya baru selesai catok karena saya suami dia kejar mereka dengan mobil tadi itu, dia kali tadi ketinggalan. Jadi sekarang kami sudah ada di Kabupaten Sorong. Sekarang ini namanya Aimas, jadi kita sudah ada di Aimas dan mereka baru sampai di mana teman-teman? Mereka tadi baru sampai di kilo 13 waktu saya telepon itu mereka di sana. Itu mereka masih di kota teman-teman. Kami dengan buru-buru satu nafas ada di Kabupaten Sorong teman-teman. Dan ini tidak lucu ya, tapi saya ketawa karena saya suami itu dia balap dari tadi, makanya tuh saya tidak jadi bikin itu video di perjalanan tadi ya dari ini dari sana ke sini tuh karena terlalu laju teman-teman. Kalian tahu sampai ada hilang, tetapi karena saya juga malu kalau saya berteriak, jadi terpaksa sudah saya diam saja. Dan sekarang kita sudah ada di depan Satlantas ini nih daerah paling ramai sudah di Kabupaten Sorong. Ini namanya itu alun-alun Aimas, dan tempat ini satu kabupaten bahkan satu kota Sorong yang belum tahu tempat ini itu alun-alun teman-teman. Kalau kalian belum sampai di sini, kalian belum sampai di Kabupaten Sorong ya teman-teman. Itu ada alun-alun kota Sorong, Kabupaten Sorong. Oke teman-teman, kalian kalau mau belanja tuh ada tempat itu katanya harga murah meriah, tidak tahu sekarang itu udah masih promo kan tidak ya teman-teman. Jadi karena ini cuaca kurang mendukung, kurang bersahabat ya teman-teman, kami harus singgah karena saya punya kamera juga ini sudah terkena itu air begitu hujan tuh teman-teman, tapi dia baru rintik saja. Jadi teman-teman saya mau turun dan kami mampir dulu di sini tempatnya pangkalan ojek, tapi karena harus mampir sebentar jadinya karena hujan teman-teman. Kalian kalau lihat baik-baik bisa punya kamera itu ada turun rintik-rintik hujannya teman-teman. Dan ini sedang saya punya suami, kita masih ngobrol sebentar. Kalian tahu suami bawa tas anak-anak, dia bawa anak tas karena dalam situ karena sih malas bawa tas karena saya ini jalan bebas-bebas saja. Saya punya anak-anak dan sebagainya, kita barang-barang itu semua ada dalam tas itu. Dari kendaraan atau motor yang kalian pakai ini punya kakak laki-laki punya. Dan kalian tahu teman-teman yang bikin rusak pemandangan depan itu mantel hujan, tapi karena kami malu pakai ditaruh di kantong plastik atau nanti dikirain kita bawa apa gitu teman-teman, jadi kami taruhnya itu di dalam tas kayak gitu teman-teman. Itu tas bingkisan, jadi kita taruh tempat apa nih karena sekarang itu di desain itu tidak ada, dia punya jok ya teman-teman. Jadi kita kalau mau beli barang atau kamu isi barang itu kita tidak bisa isi di dalam joknya, kita harus pakai di luar. Jadi motor kayak begitu tuh tidak cocok untuk keluarga begitu tuh, kayak untuk kita cuma mau jalan-jalan jauh atau untuk antar orang yang besar begitu, karena dia punya muatan tuh tidak bisa karena bodinya saja sudah besar begitu, mau isi barang taruh di sebelah. Teman-teman kalian tahu di sini agak sepi karena hari raya tuh teman-teman, orang semua pada pergi pegang tangan, orang tidak sibuk untuk jalan-jalan. Kalau hari kerja boleh teman-teman, macet kalian kalau jalan. Saya juga kerja di Kabupaten Sorong ya, tetapi di Kilamon yang sudah tahu pasti, yang sudah kenal saya pasti mereka tahu. Teman-teman, sekarang ini saya mau kasih tunjuk dia punya alun-alun kota Sorong tuh kayak bagaimana, Kabupaten Sorong tuh kayak gimana. Ikut saya juga nih, nanti baru pertama mau masuk nih. Yang untuk yang baru nih, dulu saya pernah biasa masuk, tapi kalau yang sekarang ini nih baru mau masuk nih teman-teman. Kalian tunggu ya. Sekarang ini kita mau kasih tunjuk alun-alun Kabupaten Sorong. Agak debu teman-teman.
kasih tunjuk separuh saja nih, habis kita mau jalan, jadi saya kasih tunjuk kalian separuh. Ini teman-teman, ini dia punya dalam alun-alunnya ada kalian lihat di sana itu ada mereka foto wisudawan, mereka ada foto di situ. Pakai dia punya kameramennya itu ada tempat bermain anak-anak juga ya. Dan di sana tuh kami punya mobil sudah tunggu, dan teman-teman nanti saya kasih tunjuk lebih lanjut lagi kalau ke dalam ya. Kalian saya cuma kasih tunjuk sebatas itu saja. Itu Kabupaten Sorong itu. Oke teman-teman, nanti lagi ya baru kita ketemu. Mereka yang tadi kami kejar-kejar sampai setengah napas itu, mereka suara. Itu saya punya anak yang paling gendut, dan mereka pakai mobil ini, kami pakai taksi karena kita agak cari mobil rental tuh agak susah ya teman-teman, dan kami juga tidak punya kenalan untuk orang yang rental gitu teman-teman. Tidak apa-apa, santai. Dan sekarang ini saya punya kakak dia perintah untuk kami di luar, tapi karena kami mau pacaran gitu, jadi kami tidak perlu cepat buru-buru ya mereka. Teman-teman kalian tahu tempat di sebelah sana tadi itu tempat yang paling ditakuti itu Polantas teman-teman. Biasa di Kabupaten Sorong tuh tiap jam kerja itu biasa sering-sering itu sweeping teman-teman. Jadi kalian yang tidak punya SIM seperti saya juga belum punya SIM, sudah tinggal bertahun-tahun di Kabupaten Sorong, di kota Sorong, cuma ini tidak pernah punya SIM dan punya motor sih, tapi tidak punya SIM ya teman-teman, karena itu sudah malas saja begitu untuk macam kasar SIM tembak. Tapi kalau SIM entong harus pergi dan polisi dong uji coba tuh teman-teman, kita malas karena kita sibuk toh, ibu rumah tangga itu kita juga kerja, jadinya itu sudah tidak punya waktu saja untuk pergi untuk barang itu teman-teman. Satu urus barang yang macam kayak harus cepat itu. Kalau kita pergi ke polisian tuh teman-teman, kalian tahu orang banyak tuh, jadi kita harus tunggu. Ini teman-teman tuh sudah jalan juga. Sekarang kita mau jodoh. Tadi saya tegas depot gitu tuh, alun-alun tuh terlalu banyak karena itu sudah kita buru-buru. Jadi karena kami tidak tahu tempat tujuannya tuh kemana teman-teman. Jadi saya tidak tahu ini pemandangannya indah sekali teman-teman. Di sini karena tidak berdebu, jadi saya tidak perlu pakai kacamata teman-teman, tidak cukup cantik gitu. Karena kita sudah masuk, tidak tahu ini rumah pertama atau rumah keberapa, atau saya punya kakak orang lagi sudah mau belanja kah bagaimana ya, kakak mau belanja. Tadi kita ada belanja di sana satu kali, saya harus dari sini lagi ke tukang teman-teman, ke kios belanja, dia harus turun belanja. Teman-teman kalian tahu di sini tuh pemandangannya itu indah ya karena pohon ini, tapi kalian teman-teman pohon ini kalau kalian jalan pas hujan, kalian hujan atau angin tuh kalian jangan lama-lama di bawah pohon ini teman-teman, karena dia punya dahan itu dia tidak kuat, dia itu kayak ini gitu, jadi dia mudah kalau kena guncangan begitu tuh dia langsung patah teman-teman. Jadi hati-hati sekali kalau kalian ikut bawah pohon-pohon ini nih, pohon ini kalau tumbang itu sih saya tidak tahu lagi, tapi karena kami berteduh karena ini tidak terlalu angin kencang ataupun hujan, jadinya kita tidak apa-apa kalau berteduh. Tapi ini sebenarnya pohon ini bagus karena dia bisa dia rimbun tuh, jadi bisa untuk ini kita dari panas, tapi karena dia tidak punya bagusnya itu karena itu sudah tidak kuat dia pedahan. Jadi satu macam kayak tidak menganjurkan ya, tapi ini karena mungkin peraturan pemerintah bagaimana jalan tanam ini sepanjang jalan. Tapi kalau saya sendiri tuh saya tidak terlalu suka ya pohon ini, saya takut. Kalau pohon ini kalau saya dengan saya punya suami kita dalam perjalanan kalau ke Aimas ke saya punya tempat tugas di Kelamono sana itu, kita biasa tuh saya paling takut sudah kalau suami biasa berteduh bawah pohon ini, karena saya takut pakai bikin barangnya tumbang lagi, orang lagi, tete manis dia belum game lagi gitu suwe biasa jadi teman-teman dong sudah cepat teman-teman. Dan satu lagi informasi untuk kalian ya, yang baru di kota Sorong, saya tidak menganjurkan sama sekali kalian nanti kalau pegang kamera atau HP itu harus pegang di jalan kayak gini teman-teman, tidak terlambat. Ini
2.000 ke 1.000 harus satu, sudah memang harus ada teman-teman. Teman-teman ini kita masuk di masuk ke dalam tuh. Di sini katanya jalan namanya tuh Jalan Osok kan. Ini mereka baru kerja baru seperti itu. Jadi yang kita yang baru pakai motor begini tuh, itu tuh jalan harus pelan-pelan teman-teman. Itu ada juga bangunan-bangunan baru. Saya tidak tahu tuh bangunan apa karena kita baru berkunjung ke sini-sini lagi. Ini seperti tempat wisata ya teman-teman. Oh ini taman burung teman-teman. Itu ada di taman burung. Di sini nih masih bagus sekali ya untuk kita macam kayak jalan-jalan. Dia masih alami sekali dia tumbuhan, tanaman tuh masih banyak ya. Jadi udaranya tuh masih segar. Tanpa masker, tanpa kacamata juga boleh teman-teman. Tapi kalau dalam kita juga tidak tahu jalan kita bisa mata pernapasan terganggu. Teman ada yang mobil juga yang baru satu di sini sepi ya teman-teman, cukup sepi. Ini nih jarang-jarang kita dan hati-hati ini kalau kita jalan sendiri jalan itu tertakut setan, tertakut suami, tertakut orang jahat. Tidak tahu kan? Dan biasa kadang teman-teman sepertinya di atas itu ada gereja. Ini orang tinggal apa ya? Tapi saya juga belum di sana. Siapa tahu nanti umur panjang saya di tempat itu lagi. Teman-teman kalian tahu dalam sini juga ada pemukiman, makanya kita jalan. Tuh, ada rumah tapi satu-satu tidak banyak. Ada kayak ke sana. Tapi di sini masih alami sekali, rusak sampai ke tempat-tempat ini. Kalau teman-teman juga yang sama dengan saya, kami tinggal di tempat yang agak sunyi-sunyi begini, tulis ya di bawah komentar kalau kalian juga suka tinggal dengan tempat yang kayak begitu. Tanjakan satu yang paling curam itu cuma di Mariat Gunung. Tapi ini saya baru jalan juga, ini ada gunung satu juga di Aimas. Padahal di Aimas itu kan kabupaten, toh jadinya dia tidak terlalu bak gunung begitu. Tapi ini satu juga rupanya dia ada bak gunung. Nih kalian lihat teman-teman. Dia punya gunung ini memang tidak terjal, tapi dia tidur itu sih atau naik itu juga seperti itu. Kalian bisa bayang mengejar cinta begitu. Mobil yang motor jalan turun tapi satu saat rupanya tempat yang kita mau pergi ini itu tempat baru yang apa baru mungkin kampung yang itu tuh baru buka begitu, karena di Papua sini kan baru apa nih tempat kampung-kampung kebakaran banyak tuh itu sudah jadi mungkin tempat yang kita pergi ini kebakaran kali karena saya tidak tahu juga teman kami ikuti saja.
sekali teman-teman. Saya lihat dia punya medan aku. Sama suami dia bilang dekat. Bang ini dia bilang dekat. Padahal apa? Kita jalan di situ. Saya pikir mungkin saya timur batas hari itu. Karena apa? Dia punya jalan tuh bikin kampung. Terus saya ikut bukan motor besar yang kayak hari ini kita pakai. Pakai motor metik. Teman-teman kalian lihat jalan dia rusak. Kita masuk udah selesai jalan. Kita masuk di jalan rusak. Kalian lihat teman-teman jalannya dia rusak. Dan mudah-mudahan sebentar kita pulang itu jalannya tidak berpecah. Ternyata mereka ini juga pergi pegang tangan kan pada rapi-rapi wangi. Yang jalan pun dia kebantu wangi kan. Sama masuk sama wangi gitu. Dan teman-teman kalian tahu di sini tempatnya tuh mulai hujan ya teman-teman, jadinya saya punya kamera sudah basah-basah dan lampunya juga sudah basah-basah. Kalian lihat teman-teman. Ini dia jalannya tuh cuma kayak begini-begini nih. Sampai di sini mungkin sudah ada sinyal apa teman-teman? Hah? Kalian lihat teman-teman. Keturunan lagi. Ada dong kerja tuh di sini kan, Pak. Teman-teman kalian tahu sepanjang hutan tadi ternyata dalam sini saya bilang itu ada kampung teman-teman. Jadi kalian lihat dia punya kampung itu. Dan di sini bagus teman-teman. Sepertinya tuh ada sungai di bawah sana teman-teman. Kita lihat sudah sungai bagus teman-teman. Di sini masih indah sekali teman-teman. Ternyata lampu ini begitu indah sekali. Ini nih baru di Aima saja. Nah, katanya tuh di Malam Karta, terus dan sekitarnya tuh katanya di bagus. Biasanya juga tapi kata konon katanya orang bilang bagus. Teman-teman kalian lihat ini kita sudah naik. Ini juga dia menanjak ini karena mungkin kampung toh kesian kampung baru, jadinya itu juga jalan juga belum terlalu bagus. Tapi karena Natal tuh jadi sukacita tuh bukan cuma kita di orang di kota tapi orang di kampung itu sudah yang saya paling tunggu tuh Natal yang paling bagus itu cuma di kampung. Itu paling apa bikin kita damai begitu dekat dengan keluarga saudara. Karena ini kita pergi di sana kata perempuan mereka punya kerabat lagi begitu teman-teman. Jadi kita harus naik gunung lagi kayak begini teman-teman. Kalian tahu ini juga gunung ini lumayan Tuhan. Dia gunung ini seperti macam kalian lagi mencari cinta juga ya. Kalau orang-orang lokal di sini orang-orang dong punya tempat di sini memang dong sudah kuasai medan. Jadi dong langsung dengan motor kecil juga tuh dia tembus karena dong sudah jemput tempat dong. Kalau kita baru nih kan harus lari. Teman-teman kalian tahu nih jalan seperti begini. Tadi tempatnya tapi di bawah sana. Ini bagusnya kalau saya rekomendasi kalian mau ke tempat begini lebih bagus teman-teman kalian pakai CRF. Teman-teman kalian lihat ada anak-anak di sini. Ini sepertinya orang yang kita mau pergi ke dia punya rumah, makanya dia sudah lari-lari teman-teman. Wow teman-teman di sini dia punya perumahan banyak loh. Hah? Iya. Ternyata nih dia masuk ke dalam tapi kalian tahu ini bukan rumah satu atau dua rumah ya teman-teman. Dia punya rumah banyak sekali teman-teman. Kalian lihat. Dia punya rumah tuh banyak sekali. Udah bisa kasih tunjuk lihat. Dan dia punya jalan dalam sini juga tuh bagus ya teman-teman. Lanjut lah. Yo, lanjut. Oh di sini teman-teman ada kantor lurahnya. Ini teman-teman. Oh dan mereka tadi yang depan tuh ada tuh. Ternyata mereka juga berkunjung ke sini teman-teman. Di sini nih. Ternyata ini masih jalan lagi turunan ke sana tuh masih panjang teman-teman. Dan kami cuma batas di situ saja karena kami punya mobil kami punya rombongan tadi di sana, jadi kami cuma cukup di sini saja.
sampai di sini saja. Dan cuaca sekarang itu tidak mendukung ya teman-teman, kalian lihat mendung sekali. Tapi tidak semendung hati saya lagi bahagia saja begitu. Pamer. Oke teman-teman, kami sudah sampai di tempat tujuan dan sekarang kami mau ucap selamat Natal. Cumannya tidak enak kalau saya bikin konten langsung masuk dalam orang rumah tuh sama malu. Jadi kita punya vlognya tuh sampai di sini saja teman-teman. Nanti sampai sudah keluar dari rumah tuh ada di sini nih. Ternyata sepertinya orang punya tamu juga banyak kan. Kami baru dari kota juga naik. Nanti teman-teman kalian lihat saja kayak bagaimana. Teman-teman saya tidak bisa vlog ya, mohon maaf, saya malu sekali kalau bisa punya kemaluan bisa teman-teman kalau di orang rumah bikin teman-teman. Jadi cukup sekian dulu nih teman-teman, kita ketemu di next video kalau kami ke rumah selanjutnya lagi. Nanti kalian ikuti saja perjalanan kami itu kayak gimana teman-teman. Oke teman-teman, bye. Kami baru selesai dari rumah ini, jadinya sekarang kami mau pulang karena saya ada punya tamu juga dari ini mau ke rumah. Jadi kami selesai ini kami mau pulang. Dan tempatnya ini dingin sekali teman-teman. Tadi saya lupa bawa jaket, dan karena kemarin kami jalan kepanasan, saya pikir mungkin hari ini nanti kita jalan kepanasan juga. Ternyata saya kedinginan ya teman-teman, saya di sini kedinginan. Makanya tuh pakai ini. Makanya kita ampun. Kakak pakai itu. Aduh, saya punya anak dong bermain tuh biasa anak-anak nih. Dia ada tuh anak ribut tuh. Tidak ada ular di sini. Itu. Ini kita naik mobil. Iya. Awas mobil dilucur ke bawah, kan jatuh turun mati di bawah sana. Nah, ada batu. Jadi teman-teman, saya dengan suami tercinta, kita mau pulang duluan. Ini karena saya selesai makan, terus saya punya bibir merah ini mungkin dia sudah mulai dekat habis. Jadi kami pulang duluan teman-teman. Jalannya tetap sama, jadi mungkin saya tidak vlog lagi perjalanan kali ini. Tapi di sini indah sekali, serius. Teman-teman, di sini cukup ramai ya. Di kampung tapi dia ramai. Ada itu orang-orangnya pergi pulang pergi itu banyak sekali. Sudah di atas motor dan kami perjalanan pulang. Dah, kakak dah. Teman-teman kalian lihat di sana sepertinya ada acara tuh di sebelah sana. Jadinya itu dia punya kendaraan juga banyak sekali teman-teman. Kalian lihatnya dia punya turunan itu kayak tadi tuh kayak begini. Ini puskesmas kelas Saman, puskesmas pembantu kelas SWAT. Ternyata di sini juga ada puskesmasnya walaupun dekat ya sama rumah sakit umum. Tapi dia punya jalannya seperti begini. Ini nih kalau kita tidak hati-hati atau ban metik yang dia kalau botak ya, itu dia bisa terlucur saja ya teman-teman. Jadi kita ke sini ya kita punya ban motor juga harus bagus ya. Dia punya turunan ini juga ya. Kalau saya nih harus kuasai medan baru saya berani bawa motor, kalau begini saya takutin. Teman-teman dia punya hutan sana teman-teman. Aduh, indah sekali. Dan ini nih dia punya dingin-dinginnya itu mirip-mirip seperti di Fak-Fak begitu teman-teman. Kalau kalian pergi ke Fak-Fak, dia punya bagian kampung-kampung itu, dia punya dinginnya tuh persis kayak begini. Walaupun siangnya teman-teman. Iya. Di Fak-Fak itu salah satu kota di Papua yang biasa kalian nonton itu Mamat Al-Katiri, biasa stand up comedy itu. Mamat Al-Katiri dia menampilkan kota Fak-Fak itu sudah. Kota itu juga kota yang paling damai begitu, maksud saya tuh dia tidak terlalu ada kacau-kacau seperti begal-begal yang ada di kota Sorong begini. Dia itu biar orang jalan sampai tengah malam juga itu kota Fak-Fak itu dia tetap aman teman-teman. Jadi kalian kalau pergi ke Fak-Fak tidak usah takut-takut, karena orang Fak-Fak itu macam kayak orang punya barang gitu, mereka tidak ganggu juga begitu. Orang itu pegang itu ada satu tiga barang di sana masih belanda. Teman-teman kalian lihat di sini ini tuh masih ada alat berat di sana itu kalian lihat itu
itu rupanya itu ini memang kampung, saya sudah bilang itu kampung, ini kampung baru pemekaran, kampung baru begitu. Jadinya apa kampung namanya karena masih hutan juga seperti begitu, lebat sekali hutan. Kalian lihat jadinya masih alat-alat berat begitu lah, dari kali begitu supaya ini salah satu alat berat. Kalian lihat ini sepertinya dia punya tempatnya, ini masih sampai ke dalam lagi sana ya teman-teman, masih sampai ke dalam sekali sana itu. Tempat masih ke dalam sekali, dan ini masih hutan dan segar sekali di alam, dingin sekali. Coba saya bayangkan kalau dalam kota Sorong dia punya dingin kayak begini sih, habitas kan. Ini dia dingin sekali dan saya tanpa jengkel kayak gitu. Dan kalian lihat teman-teman, ternyata di sini juga tempat banyak orang yang begitu. Ada motor-motor beberapa, kalian lihat teman-teman. Dong baru turun lagi dari atas sana itu, mereka mengunjungi di sini sepertinya tuh. Ini jalannya baru sekali teman-teman. Wow teman-teman, ada air, mata air di sebelah situ. Tapi tadi karena yang Jogja suami cepat, makanya saya tidak kasih tunjuk. Teman-teman, ini dari beberapa bulan bahkan tahun ini saya baru pacaran lagi sama suami kali ini. Kami biasa jalan itu gimana sih, tidak ada yang bantu mana tuh. Jadinya tadi itu karena dia punya bapak Andi dan mamanya dari sampai kakak perempuan, kakak laki-laki tadi orang bawa sini anak-anak, makanya saya dengan saya punya suami ya bebas berusaha berduaan, bisa sama-sama. Oke teman-teman, itu saja sekilas dari pemandangan yang ada di kita punya Kabupaten Sorong, wilayah Papua seputar itu. Cukup sekian, nanti kita ketemu lagi di next video. Terus yang mau rekomendasi saya review apa lagi kali ini, nanti tulis di kolom komentar. Teman-teman yang baik hati dan tidak sombong, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar saya punya video apa yang baru begitu kalian bisa tonton. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Oh teman-teman, saya mau selesaikan ini barang, tapi teman-teman tidak bisa, saya harus kasih tunjuk kalian kota pemandangan bagus kan. Kalian lihat, tadi saya bilang saya bermimpi kalau saya harus naik di atas gunung ini, saya harus lihat sesuatu yang bagus. Kalian lihat nih, bagus. Oke teman-teman, kalian lihat. Teman-teman, itu kota, dan itu karena saya punya kameranya tidak terlalu bisa tangkap besar, nanti dia pecah. Jadi kalian lihat teman-teman, tadi saya impikan saya naik gunung ini, saya lihat sesuatu yang bagus di bawah. Ternyata betul luar biasa teman-teman. Di bawah sana tuh kita bisa lihat itu pasar kah kalau tidak salah, pasar atau apa ya, pokoknya ada daun sengnya yang biru-biru itu teman-teman, cantik sekali. Dan wow, kita bisa lihat laut teman-teman, lautnya itu deh walaupun dia jauh ya, tapi cantik sekali gitu teman-teman. Dia punya pemandangan, ternyata kita dari atas ke bawah ini kita lihat cantik. Wow, ini sekilas jalannya tapi cantik sekali teman-teman. Apa yang saya nantikan dan apa yang saya rindukan itu ternyata ya ada juga teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.